Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul qabul wa ta'ami kulli sul wa ma'mul wa ila hadrati sayyidina nabiyina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ahli baitil kiram was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa dzurriyyatihi ajma'in thumma ila ruhi sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina al-Junaid al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani wa Maulana al-Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Karim Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekh As-Sayyid Muhammad bin Amin Qutbi Al-Makki wa Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Banjari wa Syekh Muhammad Samman bin Mulia wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'iduna alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yubariku lana fi awladina wa dhurriyyatina ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حفيظ يا حفيظ احفظنا وجميعنا الأهل والعيال من جميع الأفال والعاهل وأدية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله الذي اختص قوما لمحبته وأقام قوما لخدمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه فقرات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدلي الذي يتبع التالي ويرجع إليه الغال شيخ الطريقة السمنية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وسمينا بغية المحبين. Presiden sering di mukanya sambutan awalnya kayak itu. Jadi menyatakan bahwa ini disini tulisan yang mulia yang menjelaskan tentang riwayat hidup Abah Guru Sokompol yang diberi ngaran Bughiyatul Muhibbin, kumpulan para pecinta. Wa nas'alallahal karim, dan kami mohon kepada Allah
Al-Mannan. Wa natawassalu bi nabihi sayyidina waladi Adnan. Dan apa ini, kami bertawassul dengan nabi kami, junjungan kami, anak dari Adnan, keturunan maksudnya, keturunan Adnan. Anak si Obi itu Adnan Lajis. Adnan. Ini zuriatnya Nabi Ismail. Ana ja'alana aha da'i masalan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha ila akhir zaman wa yuballighana biha ila fasihi jinan darin ni'mati wal imtinan, amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih akan suatu kaum, memilih orang dari satu kaum, dari satu kelompok yang untuk menjadi kaum tersebut mencintai kepada si orang tadi dan menjadikan ikutan kaum yang lain. Jadi ada orang yang jadi umpatan, maksudnya penghulu atau huluan, maksudnya di sini abah bersekompol yang dimaksud di sini nih. Itu untung maksudnya nih, segala puji bagi Allah. Allah ulah kayak itu. Nah, kayak itu jakanya kada kayak itu kan. Kita kan ada yang kau diumpati, kan ada juga yang kau dicintai kan. Itu anugerah maksudnya dan bahwa itu tuh bagian yang perlu disyukuri karena itu bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berkhidmat kepadanya, salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya, salawat serta salam kepada Nabi Al-Amin maksudnya nih, Nabi yang sangat terpercaya, dan kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian. Karena bahasanya nula, jadi terputar sedikit Melayu nih. Ada pula kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit. Bugyatul Muhibbin ini disini kumpulan dari biografi Abah Guru sekumpul yang sedikit, karena lah menjadi buku akan ini kan manakib ini kan tulisan murid gesan guru, enggak itu. Ini persembahan dari murid, daripada berbangganya murid kepada gurunya, muridnya menulis manakib tentang gurunya kan enggak itu. Nah, setiap murid karena beda-beda manakib tuh, kadang muridnya yang dapat karamah tapi melihat gurunya di karamat tuh juga jadi manakib. Tapi manakib tuh jadinya manakib tuh makin manakib murid, tapi karena sebab guru, kemalian itu sebab guru itu nah. Sama ini versi manakib gurunya ada beberapa ya lah. Hanya yang terbaru, Bugyatul Muhibbin yang terbaru. Sebelum ini ada beberapa yang tulisan yang lain. Di manakib yang sebelumnya, karena di sini ada sampainya. Di manakib sebelumnya dipadahkan Abah Guru tuh kada menyusu wadah Mama Hidin. Ada manakib sini diklarifikasi sedikit. Kada menyusu wadah Mama Sidin kalau ada orang yang di luar mahram melihat Mama Hidin. Nah, itu sini diklarifikasi karena kamu sampai kada menyusu lalu-lalu tuh kan kada anu ya lah. Nah, di sini dijelaskan detailnya. Kita di sini sedikit. Nah, namun sudah selesai nih. Pak Haji Naim makan lah. Mengambilkan. Sayang. Bon. Kalau Aziz ketulak atau untuk Naim dikit? Untuk Naim. Bisa menghantar anu. Bon, bahasa mana? Ada nasi tadi. Berapa? 15 tak? Tapi disini kitab ini mengandungi mengandungi makna yang banyak. Nanti
artinya kitabnya sedikit aja tapi banyak maksud yang tersimpan di dalam kitab ini. Ini adalah sebuah manakib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim samadani Abil Badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Syekh At-Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan kami beri nama beberapa lembar ini dengan nama Al-Bughiyatul Muhibbin, yakni suatu yang sangat digemari oleh para pencintanya. Al-Bughiyah. Dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan manfaatnya terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dan dari sekarang hingga akhir zaman. Adapun sebelum kita membaca manakib wali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam manakib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka. Kayak ini silau lah. Terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka. Ini di manakib Syekh Saman tuh daripada kayak itu. Jadi awal disedin lamun hendak dibacakan manakib orang yang soleh itu hendaklah berbaik sangka akannya agar kita mendapatkan barakah dan amdad dari mereka, madad tuh katanya. Dan hendaklah kita menjauhi daripada buruk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh daripada barakah dan amdad dari mereka sekalipun kita sudah berkhidmat. Dari sini nih artinya lamun orang tuh bersangka buruk walau berkhidmat tuh ikan menjadi khadam tapi bersangka buruk atau tiang akhirat jauh daripada barakah dan amdad. Jadi kada mau, jangan bahasa mudahnya kada mau jadi belum menjadi hantu. Artinya memang paling mudah tuh mempasahkan hati itu paling mudah, gasan jadi murid tuh. Di kasus ini lah, di kasus ini gasan setiap kali mendengar riwayat tentang aulia Allah, paling mudah mempasahkan hati itu. Entah wali itu majuzub jenisnya atau wali yang muallim, tetap harus dilarusakan yang majuzub kayak bapak kada tahu ada mana lah semasa hidup kayak Nur itu kan jadi pemandir orang, gasan orang yang kada paham, tetap harus berbaik sangka sebab lamun orang wali menyambat wali, orang tuh wali itu ciri mudahnya kayak itu araftul la ya'riful wali illa al wali. Kada mengenal kepada wali kecuali wali. Orang tuh kada wali kada kenal. Ini wali itu sebagian kan pendapatan di alam ruh, sebagian lagi melihatnya lawan kedudukan wali yang lain tuh, atau kada kedudukan orang tuh ada di kelompok wali itu. Maksudnya di
rumpun wali itu ada orang tuh kayak itu lamunnya dasar kadeda tapi kadeda kan kada tentu kada wali lah, kadang bisa di rumpun yang lain gitu. Tapi sekadanya membahasa bahari itu wali itu kontak kejadian hati itu ada kontak tenang. Kalau diusahakan kan kayak apa tuh bubuhan ini soal terasa yang terdapat orang di mana-mana di tengah apa menyeberang bakalotok, maka ada yang pandai masalah ma'rifat kan kayak itu tuh di mana ini tuh memulai itu dia langsung menyambar aja kan apa maksudnya kan. Nah itu kan gara-gara terpancing rohnya tuh terpancing bahwa roh kita ini pun juga mempelajari ma'rifat. Aku nih rohku ini udah belajar juga mengenal Allah, si rohnya tuh pandai itu juga aku ingin belajar juga mengenal Allah. Lalu terpancing rohnya kan. Jadi kadang kita tuh secara kada sadar karena roh kita tuh mendominasi anggota badan secara kada sadar, tapi kadang akal lebih mendominasi karena kan kita biasa memakai roh biasa beraktivitas tuh, jadi akal lebih mendominasi. Makanya kayak main Mobile Legends tuh dasar akal tuh cepat benar gue pikir lacu jari ini nah akalnya di ujung sini udah naknya nah itu kayak kira-kira kayak itu. Tapi yang roh yang mendominasi kita membuktikan seorang nah kayak apa kita menjelaskannya lah. Kita malam tadi tuh sampai jam 1:30 kala budak kan itu lawas kita mudak mesin tuh sudah sejam bisa hanya sadar tuh membaca di dalam hati yang baca tuh nya ayat wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra. Dah ulang-ulang sekalinya. Itu tuh kita sadar tuh kita ingat awalnya terbaca itu tuh ingat terakhir besar top itu nah lagi begawean tuh habis tuh kita kan sadar juga kita tuh membaca itu ulang-ulang dalam hati, tapi di tengah-tengah itu kita tuh terganang bubuhan Iwan Bel di tengah-tengah antara ini tadi nah. Jadi ketahuan dua ikung nih. Hati ini dua ikung, dua tingkat tuh ketahuan kerasaan dua tingkat yang paling dalam ini digawinya nah. Itu aja diulang-ulangnya. Dikira nih. Nah, di tengahnya dia memikirkan kelakuan di luar, nah, tangan begawian masih nah. Nah, malam tadi itu tuh bukti pulang dulu ada pernah berkisah masih ingat waktu ada bil lagi bakal kendaraan nah, kada sadar menonton baca selawat kan sepanjang jalan. Padahal hati berpikir yang lain, pas sudah ujung hanya sadar bahwa muntong tuh membaca ini, hati itu memikirkan soal yang lain atau dua tingkat nah, otak ini dua tingkat cawat. Kayak itu rasanya. Kira sebagian buang nikam ni ada juga terasa kayak itu, cuma kada sadar bener agin sudah sejam lebih hanya sadar. Jam 10 mulai, selesai jam 11:30, nah sejam setengah hanya sadar di ujung. Dan sadar lagi asikannya kutik ya. Kayak itu kan rasanya itu dan kayak paham jelasakannya. Tapi kabul hajat itu bahwa kita tuh bisa hajat hendak mengingat Allah berulang-ulang tanpa henti itu dasar dikabulkan. Kada ingat betul aja tuh. Betul itu ingat mana bang? Itu bilang rasanya ingat masih dulu. Apabila nama Allah jepai disebut di dalam waktu Jumat nah, namun nama Allah tuh disebut di orang yang hatinya tuh dekat dengan Allah tuh bergetar. Menggedek menggedek kena kau baik dasar menggedek membelarak tuh saking bergetar tuh nah ada berulang dikiranya saking kuatnya menggedek nah iya Jis iya menggedek kena kau buan ini kada tahu kisah tahu menggedeknya tahu lagi tapi lain musuhnya lain gedekannya tangan bermula berbaik sangka itu kepada Allah Ta'ala. Di sini pertama orang berbaik sangka itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib. Lawan hamba yang kada saleh padahal wajib juga, cuma berbahaya lagi lawan orang yang saleh berburuk sangka. Maksudnya kaita jadi lain ini menyampaikan sini kada menyampaikan bahwa berbaik sangka lawan orang saleh aja ingatnya habis, lawan orang biasa kada. Maksudnya ini yang berbahaya sampai berburuk sangka itu mencelakai. Nah itu
wajib menurut ijma' di sini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah. Ada dua di sini khaslatani yang kadada sesuatu di atasnya yang lebih baik daripada itu, artinya paling baik di atas segala sesuatu, syai'un, yaitu bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba Allah. Wa khaslatani, dan ada dua lagi, laisa dunahuma, kadada selain padanya itu, syai'un minasyarri, apapun yang lebih buruk daripadanya, tapi paling buruk kelakuan. Su'ul dhanni billah wa su'ul dhanni bi ibadillah, bersangka buruk dengan Allah dan bersangka buruk dengan hamba Allah. Sudah bahas kayak itu awalnya. Penting bang ini bisa ngebaik ini barunya gerbangnya. Nah, dan adapun kelebihan berbaik sangka itu di sini adalah bersangatan banyak benar kelebihannya tuh. Sebagaimana berburuk sangka pun juga banyak keburukannya. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan di sini, baik kesudahannya di sini atau husnul khatimah. Baik kesudahan itu maksudnya penutup, kesudahan itu terakhir maksudnya. Baik sangka tuh paling ujung tuh mau ulah husnul khatimah, sedangkan berburuk sangka tuh ujungnya mau ulah su'ul khatimah. Dan telah diturunkan bahwa manakala dibaca manakib orang-orang yang soleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manakib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Apabila dibaca manakib wali Allah itu diturunkan rahmat padanya, itu sudah dibahasakan kan kayak itu nih. Yang ini dalilnya, nah kenapa jadi membaca manakib ini ada, kenapa di zaman baginda Nabi kan ada membaca manakib jar. Ini kan istilahnya aja nih. Ini apa, zaman ini nih buat yang kuliah di UIN nih, zaman ini kan apa, karena zaman ini diminta dalil. Bahari kan diminta dalil. Zaman datu-datu kita bahari itu kan perlu dalil, kada perlu tahu dalilnya usul fikih. Karena dalil nih penting fikihnya. Bolehkah kada aku gawe ini? Boleh jadi tuan guru digawe den. Bolehkah kada aku gawe ini? Kada boleh, kada digawe sih den. Kada tapi repot den. Ulumnya jadi na sembahyang titikan kami kayak pohon sembahyang. Bolehkah kada sembahyang? Boleh sih den, tapi mandi lebihan selesai. Kada sering membahas dalil ini anu kada perlu tahu kisah Nabi, kada perlu. Makanya orang bahari itu tahu simpulan fikihnya aja, tapi kada menghafal dalil karena zamannya belum susah. Zaman ini mana dalil harus dicarinya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahana ya rabbana. Mana dalilnya membaca itu? Ini dalam hadis Tirmizi, ada dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, setelah salat itu amun hendak sugi jeung Nabi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu hadisnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu nah, di mana dalil dapat ituan? Di orang zaman ini kan ada yang mentakun nang itu dasar. Mana dalilnya yang memulai zikir itu dia kayak membawai kata ilahi ya rabbi subhanallah. Untung kan nang itu bayangan semua. Ada ya. Kada kayak itu tah. Semuanya luar biasa. Itu ada yang menakuni anak ikam hidup di zaman ini kayak itu terpaksa harus tahu. Nah, dalil tentang manakib ini yang mau ditakuni di zaman Nabi adalah baca manakib adalah ada kada? Ada yang mana
sahabat yang sudah mati salah satunya, atau sahabat yang sudah wafat tadi maksudnya salah satunya, atau baginda Nabi mengisahkan Rasul yang lain yang di atas itu manakib. Lebih daripada itu Allah yang membaca manakibnya. Dahulu dikisahkan lawan Allah kisah Siti Maryam wali, dikisahkan detailnya. Ini kan manakib. Manakib siapa? Manakib Siti Maryam, manakib Nabi Isa. Kalau istilah manakib itu biografi. Iya kala, manakib Nabi Ibrahim, manakib Nabi Ismail. Nabi Ismail dilahirkan, Siti Hajar balik-balik tawa Sa'i. Ini kan manakib. Kayak apa kuatnya hati Nabi Ismail waktu disembelih, manakib. Yang menghulukan Allah paling pertama. Iya kala, lain baginda Nabi. Allah paling pertama menghulukan itu dalil pertama. Dalil keduanya, nahnu naqussu ilaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami Allah naqussu ilaika, menceritakan kepada engkau Rasulullah, ilaika min amba'i rusul, daripada cerita nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak, adalah untuk mengokohkan hati kamu. Dalil Allah menyatakan dikisahkan kisah sebelum itu supaya hati itu kokoh. Jadi ada dalilnya banyak lagi dalilnya. Apa inna fi qasasihim ibratul liulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah tersebut terdapat ibrah bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab. Tentang diturunkan rahmatinna, ini kalimat dari Syekh Sufyan Tsauri. Yang pertama, Syekh Sufyan menyatakan apa kalimatnya, inda dzikrus salihin tanzilir rahmah. Itu sarah dari hadis Nabi. Hadis Nabi itu bunyinya, innallaha la yakhfad min rajulus salih, sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan dari seseorang yang soleh, waladahu, anaknya, wa walada waladihi, anak kepada anaknya, wa dhuwairat allati haulahu, dan orang di sekitar. Jadi orang soleh itu membawa rahmat untuk orang di sekitar. Wah, ini dalilnya banyak penakam. Ada kalau kisah yang orang membunuh 100 sikong, habis itu bertobat ya kala. Orang itu membunuh 100 sikong, dan itu bertobat. Mau bertobat sekalinya kan di jalan bertobat mati kala. Habis itu masuk surga kala. Surga kala. Orangnya sudah bertobat belum? Sudah. Hendak bertobat. Ya itu sudah, tapi hendak bertobat. Tapi kan malaikat berdebat. Debatnya malaikat itu cuma malaikat adab ini. Orang ini ahli maksiat, pembunuh 100 sikong, maulah diterima taubatnya. Dari malaikat rahmat dia sudah menuju bertaubat, ini di jalan bertaubat orang ini lalu mati. Artinya kan ada bertaubat, orang ini di jalan menuju bertaubat. Datang malaikat pengadil kan, malaikat hakim di tengah-tengah. Dari malaikat kayak itu, kalau riwayat malaikatnya, riwayat hadis itu ukur menyemati para mana. Itu kalau para mana mati, para ke ahli ibadah kah? Kampung gitu kan. Para ke ahli ibadah kah kampungnya, para ke ahli maksiat kah? Sekalinya para ke ahli ibadah. Jadi orang tuh selamat dan gara-gara bertobat baik. Selamat orang tuh gara-gara meninggalnya, gara-gara hendak bertobat, dan para kelawan ahli ibadah. Jangannya meninggalnya jauh lagi dan ahli ibadah walau yang hendak bertobat masuk neraka. Karena penilaiannya di akhir diukur para kemanainya. Akannya para ke ahli maksiat walau yang hendak bertobat tetap masuk neraka. Kan berarti kan tempat saja kampung jadi syafaat, yang mana yang para kan ya itu dalilnya nih. Amun di kias tuh, amun dibelah kias tuh, kampung orang yang soleh itu di syafaat kayak orang solehnya. Tapi di kias bang, amun perempuannya kada pakai kias, pemikiran jauhnya. Bapak para kaja kamu mikir kan? Atau usul pikir. Sayang tadi anu itu dibuang aja tuh, berjamur. Itu kan ditangan ikan kan. Karena dimakan di kolom hana kolor mau. Nah kayak itu supaya tahu tuh ikan ini yang kuliah-kuliah ini nah. Kuliah di UIN nih, apakah barunya kuliah di UIN nih? Akit kemana kuliah di UIN ini? Hafal itu Mobile Legend aja Majid kayak apa?
Qala Allah Ta'ala wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Negeri yang baik, maksudnya thayyibun di sini negeri yang subur, kalau ada salah kayak itulah. Nah, dan bermula tanah yang di sini baladun, di sini tidak tanah yang baik dan subur. Nah, baladun thayyibu yakhruju, nah kalimat ini sini bahasanya tanaman yakhruju nabatuhu, nah menumbuhkan tanaman dengan izin Allah, dengan izin Tuhan engkau, Tuhannya. Jersiden ayatnya sini kutip bahwa tanah yang baik itu menumbuhkan tanaman yang subur, tanah yang subur menumbuhkan tanaman yang baik. Nah, kayak itulah simpelnya kayak itu. Itu logika sederhana aja. Setiap tanah yang subur menumbuhkan tempat yang menumbuhkan tanaman yang baik. Kayak itu juga maksudnya Abah Guru nih. Abah Guru ini terbit dari tanah yang subur sehingga menumbuhkan orang yang baik. Tanah yang subur di sini dimaksudkan keturunan orang ini dari si beliau ini, maksudnya bagi Abah Guru Sukumbul ini zuriat dari keturunan yang sangat baik sehingga menimbulkan buah yang sangat baik. Nah, itu maksudnya. Nah, bermula radhiyallahu an dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'id bin Abdullah bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Al-Syeikh Muhammad Arsad Al-Banjari. Itu dari Abah, dari Abah. Nah, dan bermula nasab radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah Mamahdin nih binti Sofiyah binti, ini karena di mama pulang, mana di nini pulang, binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Nah, di sini karena sama di Abah kan di sini juga karenanya di Mamahdin, karena di sini juga Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Artinya si itu zuriat Datuk Kelampayan dari mama dan dari Abah. Kan kayak itu sesuai aja kan. Abah Guru tuh kayak itu tuh soleh. Walau kebanyakan orang yang soleh itu zuriat Datuk Kelampayan atau zuriat dari yang lain, maksudnya ulama juga atau kebanyakannya kayak itu kan, orang yang wali-wali itu atau orang ulama-ulama tuh zuriat wali juga datunya asalnya. Contohnya Ustaz Abdul Somad tuh. Owas kayak Owas kajinaim Owas kajinaim ulama akhir apa ya mantem akhir semester. Uwas itu Datu Hidin, ulama besar di Riau kan, sesuai aja lah. Bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan dahulu di zaman Belanda di atasnya lagi sebelum zaman yang ini, nah dahulu tuh cara masuk Islam itu kan dari zuriat Nabi, tapi dari keturunan Azmatkan Basiban satu jerujana habis lah dan Azmatkan, tapi darahnya campur di sini. Darah orang itu sudah, maksudnya laki bini itu sudah kada jadi nasab bersih lagi, maksudnya pokoknya karena nasab aja kasih itu, tapi kada lagi murni orang tuh turunan itu kada, tapi ada yang kena itu nanya sudah kawin dengan pribumi dan lain-lain tah. Anak cucunya nih, anak cucu dari keturunan Azmatkan atau Basiban ini dilajari supaya ta'zim dengan ahli bait Rasulullah. Hanya datang wali 9 itu hanya dita'zimi, hanya dianggap nasab ini nah. Jadi didikan terdahulu juga dari keturunan Azmatkan ini. Nah, dan adalah
itu keturunannya karena di situ di keturunan di khalifah di keturunan di keturunan karenanya di sama-sama Mufti Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Di situ kanannya sama tuh. Dan adalah ketika di dalam kandungan ibunya maka radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah diberi anugerah yang besar, yakni melihat nih bundanya lagi betianan, lagi masih dalam parut Tuhan. Mama Hidin melihat di dalam mimpi melihat cahaya sini bahkan artinya yaqullah dalam keadaan yaqullah, melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Ini biasanya orang tuh lamun orang tuh ciri orang ganal kalau mimpi lah atau dalam keadaan terjaga, isyaratnya orang tuh jadi orang besar. Nah, benda tuh benda di langit itu cirinya mimpi melihat anak tuh bintang, matahari, bulan, itu ciri orang tuh jadi orang besar. Salah satu contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh lain lagi melihat bintang, kan lagi melihat bulan. Matahari, bulan dan bintang sujud kepada Nabi Yusuf, kan kayak itu. Apa? Al-ashara kawkaban wasyamsa wal qamar lis-sajidin, sujud kepadaku. Jangan Nabi Yusuf. Itu ciri orang tuh ganal. Makanya mimpi terbang tuh, kalau orang tuh mimpi dalam keadaan berwudu dan terbang, itu jadi isyarat orang tuh bisa jadi orang yang nyaman. Mimpi terbang, walau kita rancang mimpi terbang, tapi kita tuh yakin dalam keadaan suci atau keadaan itu Allah alam. Nah, mimpi terbang atau mimpi berjejak di atas langit, bisa melihat orang di bawah, itu bisa jadi isyarat jadi orang ganal. Nah, itu. Asal mimpinya mimpi bujur lah, jangan catatan. Bahkan di atas langit aja masih melihat manusia, itu sudah jadi ciri orang ganal. Kayak apa? Di luar daripada bumi tadi termasuk bulan, matahari, bintang dan lain-lain. Anggap ada aja gitu mimpi boneka nih, atau mimpi jadi bulan. Nah, kada bangun dia mimpi ada jadi bulan. Mimpi melihat bulan. Jadi bulan ada, jadi bulan-bulanan kawan. Ada jadi bulan. Mimpi di atas ginian dia. Iya juga ada juga di atas juga ada bulan. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, para kelahir jadian pada waktu itu di negeri di dalam keadaan kacau balau. Ini lagi penjajah Jepang masuk ke negeri Banjar, masukin negeri Banjar, dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tua radhiyallahu an, abah dan mamanya Abah Guru sekumpul keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari Nini dan niniknya radhiyallahu an yang bernama Sofiyah. Ini nini dari mama Abah Guru. Jadi ke Tunggul Irang tuh ke wadah nini mama sepupu nini berarti kai guys Abah Guru, tapi kai sepupu jatuhnya. Sepupu nini nama sepupu nini sini itu Abdullah. Nah, alasan kenapa jadi ke kampung itu, kenapa jadi sidin ke kampung itu dan kada berdiam di kampung keraton, karena kampung Tunggul Irang itu kada pernah ada riwayat didatangi Belanda, Jepang kas itu. Di kampung itu kada sudah didatangi Jepang.
Nah, dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang. Nah, karena tadi kan udah pernah dimasuki Jepang. Nah, di sini dipadahkan sebabnya. Nah, hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman, atau terkenalnya di Tunggul Irang Tuan Guru Haji Adu. Kayak itu terkenalnya bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Jadi Tuan Guru ini terkenal, jadi Jepang ada yang masuk. Dan ketika radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba, malam Rabu, tanggal 28 Muharram tahun 1361, tanggal 28 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah atau Masehi. Abang Judi berapa? Berapa, Be? Lahir sendiri bulan apa? Seingat kita Iwan berkisah Februari di Masehinya. Abang Guru Sokombone Februari jona. Pian ya juga Guru. Takana berajake. Kan kita bakal jadi Februari. Iyalah. Tapi yang anunya Hijriah, Sidin Muharram. Nah, ketika itu matanya radhiyallahu an, nih pas lahir, nah ini kisah pas lahir tuh, mata radhiyallahu an, maksudnya mata Abah Guru tuh tepijim aja, hanya tepijim dan kada menangis dan tiada menangis. Nah, seperti banyak pada seperti bayi pada azamnya, pada umum, pada lazimnya, pada kebanyakannya. Jadi matanya itu berpijim pas lahir dan kada menangis kayak bayi pada umumnya. Serta tubuh pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an bernama Salbiyah mengira bahwa cucu nih wafat atau meninggal dunia. Dan dengan berkat dan dari doa Tuan Guru Haji Adu atau Abdurrahman, maka tubuh radhiyallahu an berangsur-angsur memerah seperti warna bayi kebanyakannya, dan tangis pun mulai terdengar. Awalnya kayak itu, maksudnya kejadian ini ya, hanya sedikit menangis mbak itu. Akan tetapi dari sini diklarifikasi tadi, akan tetapi radhiyallahu an itu akan tetapi tiadalah, nah itu di kalimat nafinya di muka, tiadalah radhiyallahu an itu mau menyusul kepada ibunya. Nah, di manakib yang terdahulu kada menyusul sama sekali, dikira kada mau menyusul kepada ibunya. Bapak sudah mendengar, soalnya manakib yang selain dari riwayat yang lain itu kada membaca, bang, tapi mendengar. Namun hanya mau menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Jadi menyusupnya kan bayi itu asal ada yang di lumunya aja dan sedikit basah, sampai menangis bayi itu secara umum lah. Bayi itu asal melumu benda tuh kalau di lumunya dan sedikit basah, secara umumnya ada yang di kunyutnya walau kan tapi dapat banyak. Mamanya tuh menyusui tapi kada keluar banyu susu, anak tuh kada menangis dulu.
tetap diisapnya aja dulu. Karena ada yang dikunyutnya bayi itu. Kayak itu sifat bayi itu kayak itu. Ini kan ada mau menyusun kuitan, lawan mama ada menyusunin abang guru nih. Maunya mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Alasannya beberapa, nah padahal alasannya seberataan barang yang ada di anggota badan yang keluar dari anggota badan jadi najis. Semuaan apa aja, tahi mata, tahi telinga, tahi hidung, paluh. Habis itu tahi mata, tahi telinga, tahi hidung, tahi tahi bujur. Yalah, kami darah keluar di sini jadi najis. Darah, tahi mata jadi najis. Semuaan jadi najis kecuali sebuting Air liur. banyu liur kada jadi najis. Malah baginda Nabi aja memakai beberapa kali keadaan banyu itu kesan obat. Beberapa ya kala karena kita bahari pada belajar sebabnya liur mewakili sifat atau nama Allah dari penciptaan air pada penciptaan manusia, dan air mewakili ilmu. Nah, enggak itu. Jadi liur ini mewakili ilmu. Jadi sini mulai bayi sudah, makanya di istilah orang tahnik tak. Di tahnik itu kan dikunyahkan kurma. Ini kan ada yang masa mentahnik tuh penting makan kurmanya kan ada. Penting tuh liur baginda nabinya. Yang minta tahnik lawan baginda nabi datang atau minta tahnik lawan Sayyidina Ali karamallahu wajhah di zaman itu tuh lain mementingkan kurmanya. Kurmanya di rumah kita kawam diripahakan. Mementingkan liur tercampur kena dengan liur dari si pentahnik tuh yang diharap, karena ada keberkahan pada liur. Apa syu'rul mu'min sifat, bekas minum orang beriman tuh obat. Orang beriman aja gelas apa lintingannya, apalagi orang saleh. Orang beriman dia jadi obat, apalagi orang saleh. Kan kayak itu. Jadi mengambil liur dari orang yang saleh itu mengandungi ilmu dari orang saleh. Itu alasannya si Dini Kawa dapat apa keberkahan di masa kecil sudah kayak itu. Tahu buan kita ini adalah semua dapat siapa semua ta berrezeki ta minum liur nih siapa semua Melihat benar pun udah. ada semua rezeki ya teh situ Abi Fitri melihat aja juga pulangan sama tapi yang bisilah ada semua lagi lah. Kita Oh, ada siapa semua? Oh, kadang kita mengenang siapa buannya di pernah di bawah itu nah. Kita dulu beberapa semua, salah satunya cucu Datuk Abi Sumarukam tuh. Bahari cucunya mau ada cucunya Bahari. Kita kan aja juga Bahari, beberapa malah lagi selain yang itu pun ada lagi. Sudah Pabaida, Bahari mau apa 10. Biasa. Aku tengok orang dua jodoh. Oh, itu rezeki am. Siapa yang membawa pentingnya? Haji Dere kan. Oh, disimpan di Den. Jadi bisa di disimpan dilongi kami. Itu masuk juga itu. Syu'rul mu'min suka ya. Nah, itu anu kam untung tuh di Banjar tuh ada Habib Fitri. Si Dinto pun memusyafahah orang suruh bangangam untung udah hidin untung. Tunggu lingkungan. Udah hidin untung. Habib Fitri itu di Banjar. Cucu dari Hamid bin Abbas Basim Basir. Masih Hamidin ini masih hidup alhamdulillah. Anak musyabah masih kawam, cuma harinya kan tahu lagi bahari Minggu lah bah. Minggu pada jam 10 jam 11 bersusunain lupa dahin musyabah. Siapa udah hidin untung. Bukan buah nikam ni na siapa? Kada dari sini lapau din tu kada ya. Dari sini naik guru. Itu yang macam lapau di mus.
Kan itu kan mungkin kan dikunyah kan. Masa kurma dipicik-picik ke sini nah. Ada mungkin lah. Ada mungkin. Apa motor rokok mungkin. Iyalah, amun kurma kan ada mungkin. Kan dikunyahkan karena mengambil liur dari orang saleh. Kita ini berrezeki ya, amun kamu betah nih atau mengambil itu syukur. Makanya orang biasa berabut, bekas minum tuan guru tuh berabut meminum. Anda mengharap itu tadi nah, mengambil bekas syu'rul mu'min sifa. Dan setelah beberapa lama, nah diketahui bahwa radhiyallahu anhu itu kada mau menusuk manakala tiada ada kecuali, nah nya mau aja menyusudin kecuali kada ada lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram kada mau. Nah, mulai halus maaf ini udah. Dan adalah namanya radhiyallahu anhu, nama Hidin lagi masih halus tuh adalah Kusairi, nama Sidin lagi masih halus. Lalu Sidin minta rubahakan ngaran Sidin lawan Abah Hidin radhiyallahu anhu sendiri. Nah, karena mengikuti ini tabarruk kepada nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang. Di sini minta ganti nama jadi Zaini, itu sebabnya nama ulama. Sidin yang mengusul minta ganti ngaran karena ada nama ulama, yang ulama tuh masyhur di Tunggul Irang. Nah, itu. Wah, ini anehnya kamu ngaran nih, orang tuh mau ulah nama tuh dipilihnya 3 huruf, gue panggilan. Nah, itu sih kan anu nih sih. Absen tuh lah. Absen kan tuh nama-nama itu. Ada nama gaul istilahnya. Mana 3 huruf pang AES. Kayak itu nah. AM. Ya pokoknya kayak itulah 3 huruf dia. Jepang juga. AM. Kan kawannya ayam bro. Ayam dan AM. Aneh kan dia itu nah. Orang Bahari kan ada orang Bahari itu nama tuh memilih nama yang baik, yang kalau diambil ikutan atau tabaruk. Itu yang dipilih. Kita suah Bahari ada Kadani, orang di Pelehari minta hitungan ngaran anak Hidin, orang siapa pilihannya kak? Ada pengen sebutin yang kepingin aja, namanya ada namanya Nurnar. ini laki anak Hidin. Cahaya neraka. Nama anak Hidin Mbak Muhammad atau kata Syarwani Abdan, hitung akan amjar. Baik kurang sudah. Iya. Baik sudah. Karena Sidin orang tahu Sidin hitungannya belum kan juga supanan menghitung nama tuan guru nih. Kan kita pribadi be supanan menghitung nama tuan guru nih. Ya terbaik udah. Enggak itu nama tuan guru kan kalau aku dihitung. Itu dipakai di namanya Syarwani Abdan. Kita mau nama tuan guru kita halus satu itu maksudnya menambahi anaknya Abdullah tak, menambahi Muhammad di mukanya kita hitung mana Muhammad Sufyan Sauri kita hitung ini minta. Karena kalau pindah tambahan seorang ngelopot. Ya, sini. Ayam. Ayam ini. Bahasa nama sini. Ada. Bobo aja. Karena ya. Ayo, Mai. Boleh, Mai. Angkat mah, angkat aja, angkat mah. Bahasanya angkat mah. Alexa ya jualan. Mantap. Setengah 11 ya. Jadi kan ada wani kita menghitung. Nah, jujur aja tuh. Nah, itu tuh caranya tuh. Nah, jadi Sidin ini mau minta ubaharan sini nantinya boleh aja anak minta ubaharan dengan catatan sebabnya baik dan kuitan menyetujui. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fi hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Jadi penulis mengutip Al-Quran ayat tentang bahwa adalah atas aulia-aulia Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka dengan masa yang akan datang, walahum yahzanun, tidak bersedih hati dengan sesuatu yang telah lalu. Mereka itulah amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tuh pasti hidupnya tuh bahagia di dunia dan di akhirat. Nah itu pasti, sebab di dunia kada mau gundah gulana, kada mau tenang aja di dunia nih, semangat bangetnya berpikir tetap inya mandak ujungnya Allah. Habis itu dunia al-akhirah la tabdila li kalimatillah, kada terganti dengan kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, maka mereka itulah yang mendapat keberuntungan yang besar, fawzul azim. Dan adalah sedikit lagi nah. Kalau pina habis itu betah lagi sedikit. Dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, terpelihara kayak mau 4, kada berdosa. Kenapa buktinya mahfuz? Nah Bapak sih katakan sedikit supaya cepat. Kenapa jadi terbukti mahfuz? Karena sebagaimana diriwayatkan bahwa saja neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Haji Abdurrahman tadi bahwa di rumah Ikam, atau di rumah, maksudnya Ikam di sini maksudnya ini Salbiyah ini, ada wali Allah, ada wali min auliyaillah yang kada lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an, dan juga adalah hanya radhiyallahu an tidak pernah ihtilam. Abah Guru itu kada pernah ihtilam, kada suami bibasah kan. Buan Ikam ini pilih boy. Bibasah. Pilih boy. Basah Mandaringan. Ibak pulau. Taka dinding lah be, pulau di dinding nah. Cara tangan di dinding rupanya. Apa? Seumur hidup, ada pernah ihtilam seumur hidup. Bukti mahfuz. Padahal mimpi basah itu kan ada berdosa, tapi diapiki sampai sedemikian. Abah Guru. Jadi sidin tu baligh sebab umur telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah satu orang keluarganya untuk menonton film di bioskop kan. Akan tetapi aja lampu mati listrik nah. Jadi kan ada sawat menonton. Padahal mati listrik masih aman, isu-isu pasti kalau nonton lagi bioskopnya rubuh. Nah itu, kalimatnya nah. Daripada itu bioskop itu pun rubuh. Jadi kita kalau lagi menonton ramai, ada rubuh, maksudnya mematiakan ke orang tuh ada bang, maksudnya ada kawal lagi diberdaya gunakan gitu nah. Sebab Abah Guru ini sifatnya pembawa rahmat, kada membawa rahmat.
Al-Baqarah menjaga guru yang lain kada mungkin, mustahil kan. Dan adalah hanya radhiyallahu an di masa itu sudah sampai sini aja. Di masa itu sudah menampakkan khawariqul lil addah, yakni beberapa perkara yang menyalahi kepada kebiasaan, sebagian maksudnya, sebagian daripadanya yaitu telah datang kepadanya radhiyallahu an seorang kepala gerombolan perompak yang menganut ilmu sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti, kepala perompak nih ditakuti. Di masyarakat itu ditakutani akan kejahatannya dan kekejamannya, hingga ketika perompak itu bertemu dengan radhiyallahu an, maka ia meminta kepada radhiyallahu an, si perompak nih minta kepada Abu Guru agar diluruskan akan i'tikadnya, karena tadi itu perompak tadi itu penganut aliran sesat, minta luruskan i'tikad. Ini masa halus masih lah i'tikadnya yang sesat, serta dibimbing oleh radhiyallahu an untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala di masa kecil. Dan adalah radhiyallahu an itu ketika usia belum mencapai umur baligh, belum 15 tina. Usia belum mencapai 15. Sini apa Quran anum. Sering mendapat bisyarah di mimpi, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Mimpi yang baik di sini mimpi yang benar maksudnya. Mimpi yang benar isyarat. Dan di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia, kapalnya bubuhan wali, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seseorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an ingin memasuki ke dalam kapal, maka ia ditahan oleh penjaga pintu, penjaga kapal tersebut. Nah, dan adalah mimpi radhiyallahu an itu berulang-ulang sampai 3 malam Jumat, 3 kali malam Jumat, 3 minggu maksudnya mimpi itu ulang-ulang hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Di dalam kapal, di dalam mimpi ini pernah dibahas oleh Guru Saifuddin Zuhri. Lagi di kapal, sini ada terdapat orang Kiai Hamid Pasuruan lagi di kapal, kada tahu itu Kiai Hamid. Han sudah terdapat dikuya suatu terdapat Kiai Hamid di mimpi. Kiai Hamid itu membujuri suatu terdapat. Han kayak itu wali ini terdapat Kang. Kada sekadar di mimpi aja tuh. Nah, Guru Saifuddin mau membukakan pernah. Artinya waktu terdapat di mimpi itu roh, dalam kasus itu roh, dan bujur-bujur berdapat itu di dalam satu kumpulan. Tapi karena kalau disahabat bahwa pasti di kapal keadaannya, karena alam roh ada kawa di kadang ada yang di perkumpulan, kadang rasa di Baitullah, kadang rasa di Baitul Ma'mur, kadang tokom ya kayak itulah pokoknya
Tokompo di mana kakak itu kada mau munnya tokompo di rumah base camp bubuhan nih main Mobile Legend tuh kada. Di lockdown. Ada masuk udah itu nyata. Di lockdown. Nah itu kada mau mendapat di sini. Bapak sampai ke anu nah, memadakan si dini mulai dari halus kasar nah ada sebuting baitnya. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dan diberi baju putih. Nah, ini isyarat orang ganal juga. Amun orang ganal memberi pakaian itu isyarat orang ganal. Nah, habis itu Abah Guru ini pernah di manakib ini nah, di sini ini nah. Dan adalah radhiyallahu an itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan diberinya radhiyallahu an itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dirinya radhiyallahu an itu oleh diberi dirinya radhiyallahu maksudnya Abah Guru Sokomo ini pernah merasa rasa kaya bayi dan dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil tentang masalah Abah Guru itu dicium di batis tuh. Wajar kai itu mencium cucu di batis, jangan di batis, di ketiak, di mana-mana diciumi. Ngain cucu. Kayak kita mencium cucu bangga ya Pak, menggisang-gisang kemana-mana. Nah, ini salah satu anunya. Ini cucu jara Abah Guru Judi. Wajar aja kalau jadi. Dan adalah radhiyallahu ini ada seperti kita, ini penting. Dan adalah radhiyallahu an sering pula liqa dengan Rasulullah, liqa ini bertemu dengan Rasulullah secara yaqzatan atau al-yaqzah atau dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun kali guring, maksudnya tapi mendapat Nabi itu dalam keadaan terjaga. Ini kan yang dibahas bukan kalangan sebelah kan kada setuju dengan mendapat Nabi dalam keadaan yaqzah karena Nabi sudah wafat. Ini kan ada masuk mendapat Nabi dalam keadaan yaqzah itu memang Nabi tetap wafat secara zahir, tapi Nabi kalau ditamui dalam keadaan yaqzah atau yaqzatan apa yaqzatan wa manaman di dalam simtudur di awal tuh ada kala artinya mudahan kami mendapat lontian ya Rasulullah dalam keadaan terjaga atau di mimpi barang. Nah itu kalau itu awalnya tuh yaqzatan wa manaman. Ini dalil tentang bertemu Nabi dalam keadaan yaqzatan ini banyak dalilnya. Amunnya diterjemahkan sesuai versi terjemahan kita. Man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani haqqan, maka akan melihat aku sebenar-benarnya. Diterjemahkan bubuhan sebelah, artinya mimpi itu benar. Amun melihat aku di dalam mimpi berarti mimpi itu benar. Faqad ra'ani haqqan, maka melihatkunya itu bujur. Nah, itu diartikannya, artinya haqqannya itu mewakili si mimpinya. Terjemah yang lain bisa kada kayak itu. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani haqqan, maka dia melihat aku dengan benar. Amun kau melihat Nabi di dalam mimpi, melihat dalam mimpi itu ya melihat yang bujur. Kada ada orang yang bermimpi Nabi itu bujur bermimpi, sebab mendapat Nabi itu kadang rasa mimpi rasa kada mimpi. Nah, kayak itu. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, haqqan di situ Nabi dalam mimpi itu ya melihat Nabi bujuran. Nah, itu di terjemah yang lain, di tafsir yang lain, man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi faqad ra'ani haqqan, kena di akhirat pasti berrezeki melihat Nabi. Nah, kayak itu. Jadi kada kalau dia terjemahkan dengan satu arti aja ya lah. Ayat yang lain ada juga yang menyebutkan bahwa karena pasti melihat Nabi dalam keadaan terjaga itu ada. Nah, kayak itu. Jangan jadi ngiri kopi nih. Ada apa dah nih? Ngiri aja. Ada ingatan tadi. Keasikan.
nya kayak itu umumnya bidangnya anu nih dasar angka 7 main Mobile Legends tuh. Nya asik di situ. Angka 7 mengocok tuh. Mengocok mie itu ada kalau dang meramu kayak itu nah desa ketujuhnya nah lawas mengocok bumbunya tuh Mengocok mata gitu kan. Kain panjang. Ngocok arisan. tujuh desa ketujuh Mengocok arisan. bapaknya nah sampai kayak yang si itu lagi harus bawa si ini kasap nah ya bapak simpulkan aja nah nggak pernah baca itu nah si itu kasap mulai dari sebelum balik sudah isi guru itu sudah kasap isi sebelum balik kita nih balik-balik aja bisa udah kalau pang orang kayak Hidin ini manusia itu digolongkan 4 golongan nah orang itu dipilih jadi wali dan jadi wali orang itu mau usahai jadi wali dan jadi wali orang untuk mau usahai jadi wali dan kada jadi wali orang untuk kada mau usahai jadi wali dan jadi hantu itu yang amat banget 4 tingkatan itu jadi ada orang yang kuat belum mau usahai hanya diangkat oleh Allah derajatnya. Nah di sini termasuk yang paling atas golongannya dipilih berdahulu sebelum berusaha. Syekh Abdul Qadir Jilani pun salah satu dipilih berdahulu sebelum berusaha. Ini sebab alimnya kuitan yang jadi ke anak kayak tujuan Imam Syafi'i alimnya kuitan sampai jadi ke anak. Nah, maka asa kita pala nah kita melihat keadaan aja bang wallah alam tapi lah ini memang kita pribadi aja bang kayak si Alisa nih secara umum kalian lagi mulai halus tuh nah dasar kata emang alih kan ketahuan aja kita memang waktu anak berulah tuh hendak tuh anak tuh baik waktu berulah tuh hendak berulah tuh biasanya mengulah anak baik lain belajar cara mengulah yang baik lah ya mengulah yang baik tuh boleh aja belajar cuma waktu mengulah tuh kita tuh anak tuh baik kan dikabulon Allah kelihatan aja mulai halus tuh kita pribadi nah rasa kayak asanya tuh rasa kayak yakin kayak tenang-tenang sedikit tuh nah bawahan nah di baik mulai dari halus kelihatan kayaknya baik nah kayak itu rasanya rasa kayak itu makanya Guru Sulaiman bari kekanakan tuh ketahuan kayaknya jadi apa tuh hanya di kebiasaan apa yang diketujunya lagi halus itu kala Hana nih katanya baca buku dari halus ke kan jurang tuh ano apa anto ya anak kawan kita tuh hanya jadi anto beroko sejak dini kan halus tuh ketujuh Hana ini membaca buku kan di umur halus tuh baca buku bang buku apa aja suruhnya 7 jam baca ya kan bisa baca saja barangnya lagu tapi beberapa ada bukunya di orang namanya tuh sebuting tuh nah ini kata-kata yang diingatnya sebuting tuh kada mau hilangnya Allah kan jadi mun buku tuh mau ambilnya mun menggawil minta bacakan Allah 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 itu kelakuannya kan memang dinyatakan baik jadi lamunnya dasar bujur motif kita tuh kawin menyatakan baik jadi baik ini abah hidininya harta menyatakan baik kan yang asal gawi aja asing rampak berita ada kayak itu gimana ngatakan jangan rampak aja kan disuruh kan imai gimana disuruh gimana pakai cosplay bini baju polisi baju Laila aja kan kayak apa supaya rasa menuntut polisi kan jangan sing rampak aja tuh diniatakan dulu sebelumnya diniatakan baik membayangkan majidnya taruh baju membayangkan membayangkan menuntut Laila membayangkan menuntut polisi bahaya nih majidnya bisa disuruhnya bininya pakai baju Laila karena Laila Majnun kan kayak itu tuh diniatakan baik dulu kelihatannya kayak itu tuh nah karena yang saat ini yang tatuha kan Alisa yang tatuha udah kelihatan mulai halus tuh nah kelihatan udah wallahu alam kadang ada benar kita serahkan juga tetap lawan Allah tapi kita tuh bisa sangkaan tuh nah rasanya dan rasanya tuh rasa kayak kadang halih tuh menggaduh nanti nih mamanya nah menyambat kan acak ada orang karena kerasaan lah gana aja iya aja kada menggaduh pak kami aja jadi nyambat kayak gitu be tapi nanti di belakang bos suara be
ada salah kerasan kan dia. Timbul saya ini ya sudah. Iya. Ya. Ibu betagi ading sudah berulah. Kan. Betagi hai. Abahnya betagi udah ading. Betagi ading udah. Jinyanya mulai hitung-hitung aja bae, jinya karena umur 3 berapa nih 30 jinya nah. Karena umurnya betulan 31 nya keluar kan adingnya. Bisa 33 34 nya keluar lagi adingnya kan kayak itu dengan tim nyambat. Katanya kan 35 tuh 3 hitungannya paling dapat Jariante. Kita melapasakan bang, kita malah bersuara nanti hanya aja sih bersuara nanti sih. Jurang berharap nah harus banyak lagi. Mungkin jurang kali menyabarkan diri anak. Kalau pilih keberatan hisapnya kan, tapi wajar bang bebinan tuh sang itu anak tuh kira be, kira kayaknya pakai emosi bang. Kira wajar tapi kita kasihan jadi hisapnya kan. Nah, mama tuh ada kayak itu bagi lah. Mama tuh kada mau ya lah. Lawan anak tuh kada mau sangit. Mama tuh sakti bang. Mama tuh kada mau sangit tapi waktu anak tuh mulai kelakuan yang kayak sembahyang, biru, itu alahan pada sangit, memati aja kada. Tapi lah yang normal atau kekanakan halus mamanya bermamai, ikam yang kada pintar di mama. Anak tuh kada bakal dimamai, jadi sedikit masih memamai ading-ading. Anak ikam tuh kada bakal, ikam nang bakal nang babita-pintar sih din. Hari-hari biaya bermamai, acil tulun anak kita masih halus loh. Suara kita masih ingat suara orang itu bongol idah ini. Mama, Ajis. Orang kita nang berpintar-pintar, anak ditangisakan ini. Itu mama be. Jadi dikira si Alip tuh si Alip anak Cirida tuh dikira kemanakan emas. Tetangga-tetangga tuh nih ini waktu mama tuh wafat be. Ini cucu kesayangan mama, anak kemanakan kesayangan mama ikam pen. Padahal ada mama tuh sayang sebagai kakanakan, lamun kakanakan tuh di mamai sini mah bilakan hati. Mana akon bakal lahir din. Ikam sini yang bakal kakanakan halus di mamai. Tapi kebanyakan kita ini kada matang berpikir lalu anak halus di mamai contohnya kan tapi jauh nah. Kakak ngancak mamai lawan anak lain. Ketawa ini aja sama mamai juga ada kakaknya. Ketawa anak bakal lahir lo kaitan sama kuitan bakal lahir. Jadi kitanya yang ada sampai berpikir sama kayak orang sangit lawan binatang tuh ada masuk. Kita nang pintar maunya seorang nang ada pintar binatang disangitakan anjing nih. Anjing nih anjing. Yang pada jadi anjingnya sangkal. Nah itu binatang tuh di akhirat kayaknya bersyukur ya. Bersyukur di akhirat binatang tuh waktu melihat orang-orang kafir tuh bersyukurnya ya jadi debu bang. Kita nih yang kada jadi debu tuh yang berbahaya. Nah itu fadilat tuh. Pun si dina mudahan kau diambil. Lamunnya kita hendak misi anak nyatakan anak tuh saleh, maka hendak menggawi tuh. Waktu hendak kawin dinyatakan kawin tuh sebab anak jadi misi bini saleh. Anak bisa anak saleh kita kawin tuh niat barang banyakin jangan asal rompak tuh deh. Nyatakan kita anak kawin tuh mencari bini yang saleh dan anak bisa anak yang saleh. Nyatakan kayak itu supaya dikabul oleh Allah bisi anak yang saleh dan bisi bini yang saleh. Sudah dapat bini dan kayak apa aja bini ridhoiyai, anak kayak apa aja ridhoiyai, dinikmati aja udah. Nah itu keutamaan dari Abah Guru di masa kecil sampai ke wafat beliau hari Rabu juga. Kita baca dari syairnya tuh bahwa di hari wafat beliau Abah Guru radhiyallahu anhu ini mengulah tangis satu negeri. Kita tahu itu bahwa Sidin termasuk tokoh karismatik yang sangat amat dicintai itu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kalau diambil ibrah dari manaqib Abah Guru Sukompo, mudah-mudahan dapat hikmahnya dan Allah seandainya pun kada dapat banyak ibrahnya, Allah turunkan banyak-banyak rahmat lawan kita nih mudah-mudahan. Karena memasuki di bulan haulnya Abah Guru Sukompo, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperingati atau dikias mensalatkan jenazah
orang yang soleh diampunkan dari dosa dan diselamatkan dari api neraka. Nah, termasuk ini kiasnya. Mudah-mudahan kita memperingati haulnya Abah Rusuk Kumpul ini dihapuskan dari dosa dan diselamatkan dari siksa neraka. Amin amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lillahi wa majid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzikri karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa awsil wa ahli balligh wa taqabbal thawaba ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairati bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nuhdihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sahibi syekh sahibi syafa'ah sahibi syafa'atil ulma indallahi sayyidina Muhammadin abdillah sallallahu alaihi wasallam وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين من الأولياء العلماء والصهداء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي وأصولهم وفروعهم والحبيب علي عم الفقيه والحبيب عبد الرحمن السقاف والحبيب أبي بكر الشكران والحبيب عبد الله العدرس والأكبر والحبيب أبي بكر والحبيب أبي بكر ابن عبد الله العيدروس العدني وحبيب عمر المحضر الحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العينات والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطس صاحب الرتيب وشيخ علي بن عبد البر شيخ علي بن عبد الله البرغس والحبيب عبد الرحمن الجفري والحبيب عبد الله ابن علوي الحداد والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وأهل تريم وسيء من النساء والرجال خصوصا أهل الدرك والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازلي والشيخ محمد أبو سري الشيخ محمد العزب الدماطي ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغازالي والسيد أحمد الرفاعي والسيد أحمد البداوي والسيد إبراهيم الدسوقي والسيد إبراهيم الخلوتي والسيد عمر الخلوتي والسيد محمد الخلوتي وسيدنا ومولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القادري الحسني السمن المدني والحبيب نوح
Singapura, wal Habib Hussein Maula Luar Batang, Jakarta, wal Habib Ahmad Rahmatullah Maula Ampel, wa Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan, wa Syekh Muhammad Kasful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari, wa Syekh Zainal Ilmi bin Abdul Samad Al-Banjari, wa Syekh Sayyid Muhammad bin Amin Qutbi Al-Makki, wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Bangil, wa Syekh Muhammad Sa'rani Arif, wa Syekh Muhammad Samman Mulya, wa Syekh Muhammad Salman Jalil, wa khususan ila ruhi Syekhuna wa mursidina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, thumma ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa walidihim wa ummahatihim wa asharihim wa zawjatihim wa auladihim wa dhurriyyatihim ila yaumil qiyamah, thumma ila arwahi walidina wa ummahatina wa qarabatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jama'il mu'minin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, thumma ila arwahi man la zaira wa la dhakira lahum أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وإدخال لهم من النار وسترا لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولا تحيينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أحسنا بالإيمان وتتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Nanti juga kita tahlil sedikit lah.